Diametri, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang. Di sini saya sedang menempuh pendidikan strata 1 dengan jurusan Dharma Carya, program studi pendidikan keagamaan Buddha semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peninggalan agama Buddha, yaitu sejarah Candi Muara Takus. Namun sebelum masuk ke penjelasan sejarah Candi Muara Takus, di sini saya akan memberitahu atau memberi informasi mengenai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Nah, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ini sudah membuka 3 prodi baru, yaitu yang pertama ada Bisnis Manajemen Buddha, dan yang kedua ada Ilmu Komunikasi Buddha, dan yang ketiga ada Pendidikan Psikologi Kasturi Buddha. Nah, buat teman-teman yang mempunyai adik atau saudara, bisa langsung untuk mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Dan tentunya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ini juga terbuka untuk umum loh. Jadi buat teman-teman yang beragama non-Buddhis bisa bergabung bersama kami. Nah, selanjutnya kembali ke topik awal, yaitu mengenai sejarah peninggalan agama Buddha atau sejarah Candi Muara Takus. Simak penjelasan dari saya ya. Terima kasih. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar. Di sekitar Candi Muara Takus terdapat tembok yang mengelilingi situs candi dengan ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 meter dan terbuat dari batu putih. Di luar tembok juga terdapat tembok lagi yang dibangun dari tanah dengan ukuran 1,5 x 1,5 km yang memanjang hingga Sungai Kampar kanan. Dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat beberapa candi di dalamnya, seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Palangka, dan Candi Mahligai Stupa. Pendirian situs Candi Muara Takus masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan ada juga yang menganggap bahwa candi ini dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan juga ke-11. Namun, candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran Sriwijaya pada masa itu. Candi ini merupakan candi Buddha di Indonesia yang tertua yang pernah ditemukan di Pulau Sumatera dengan bernuansa Buddha. Hal ini ditunjukkan pada salah satu bangunannya yang berbentuk seperti stupa, di mana stupa sendiri merupakan lambang dari Buddha Gautama. Penamaan Candi Muara Takus sendiri terdapat 2 pendapat yang berbeda, di mana yang pertama adalah nama Candi Muara Takus diambil dari nama sebuah sungai kecil yang bermuara di Sungai Kampar. Sungai kecil itu adalah Sungai Takus. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa nama Muara Takus diambil dari 2 kata, yaitu muara yang berarti tempat di mana akhir dari aliran sungai. Arsitektur Candi Muara Takus berbeda dengan beberapa candi yang berdiri di Pulau Jawa yang menggunakan batu andesit sebagai unsur utama dalam bangunannya. Bangunan Candi Muara Takus terbuat dari perpaduan antara batu bata dan batu sungai. Batu bata untuk membuat Candi Muara Takus berasal dari tanah liat yang berada cukup jauh dari lokasi pendirian candi ini, yaitu diambil dari Desa Ponkai yang letaknya sekitar 6 km dari candi. Beberapa candi yang berada di dalam kompleks Candi Muara Takus yaitu yang pertama Candi Mahligai. Candi Mahligai biasa disebut dengan Candi Stupa, di mana bangunan ini adalah bangunan yang paling utuh di antara candi-candi lain di kompleks Candi Muara Takus. Candi ini memiliki dasaran berbentuk persegi panjang, di mana memiliki lebar 10,44 meter dan panjang 10,6 meter dan memiliki tinggi keseluruhan sekitar 14 meter. Bangunan ini mempunyai 28 sisi yang berada di sekitar bangunan utama candi, dan candi ini menghadap ke selatan. Terdapat ukiran bergambar lotus ganda di bagian alasnya. Sedangkan di tengahnya terdapat menara berbentuk silinder yang terdiri dari 36 sisi, di mana di bagian dasar sisi memiliki bentuk kelopak bunga, dan pada bagian atas candi Muara Takus berbentuk lingkaran.
Candi Mahligai memiliki bentuk seperti menara yang mirip seperti yoni. Pada setiap sudut sisi dasaran candi terdapat patung singa yang sedang duduk dan dibuat dari batuan andesit. Dan juga di bagian puncak menara ada batu yang diukir dengan relief-relief, di mana salah satunya adalah lukisan daun oval. Candi Mahligai diperkirakan dibangun dalam 2 tahap, di mana pada pembangunan terakhir adalah penambahan dari kaki bagian candi pada tahun 1978. Candi Mahligai mulai dipugar dan baru selesai pada tahun 1983. Candi Tua. Candi Tua atau yang disebut dengan Candi Sulung merupakan bangunan terbesar yang berada di kompleks Candi Muara Takus. Sama seperti Candi Mahligai, Candi Tua juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atap, badan, dan kaki candi. Pada bagian kaki candi terbagi lagi menjadi 2 bagian, di mana pada bagian pertama memiliki tinggi 2,37 meter, sedangkan pada bagian kaki kedua, candi memiliki tinggi 1,98 meter. Terdapat tangga masuk di bagian timur yang memiliki lebar 4 meter dan juga di bagian barat selebar 3,08 meter yang dijaga dengan patung singa. Candi Tua diperkirakan berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 7 meter persegi dan dengan tinggi 2,5 meter. Candi Tua memiliki fondasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 31,65 meter kali 20,20 meter dan memiliki 36 sisi. Candi Tua dibangun dengan menggunakan batu pasir dan batu bata cetakan. Candi ini juga pernah beberapa kali dipugar. Pada tahun 1990, candi ini dipugar pada bagian kaki bagian bawah di sebelah timur. Pada tahun 1992 hingga 1993, pemugaran dilakukan pada kaki bagian bawah dan kaki bagian atas. Candi Bungsu. Candi ini terletak di sebelah timur Candi Mahligai, di mana hanya berjarak 3,85 meter. Bangunan Candi Bungsu dibuat dari batu bata merah dan memiliki panjang 13,2 meter, lebar 16,20 meter. Candi Bungsu memiliki bentuk mirip seperti Candi Sulung, namun di bagian atas candi memiliki bentuk persegi. Pada bagian timur candi terdapat sebuah tangga yang dibuat dari batu putih dan juga terdapat beberapa stupa yang berukuran kecil. Bagian alas dari Candi Bungsu mempunyai 20 sisi. Candi Bungsu dibuat dengan menggunakan batu bata dan batu pasir, di mana pada bagian utara candi dibuat dari batu pasir, sedangkan pada bagian selatan candi dibuat dari bahan batu bata. Diperkirakan pada awal pembangunan Candi Bungsu menggunakan batu pasir dan kemudian terjadi pembangunan ulang yang menggunakan batu bata. Candi Palangka. Candi Palangka memiliki ukuran 5,10 meter dan lebar 5,7 meter dan memiliki tinggi kurang lebih 2 meter, di mana Candi Palangka terletak di sebelah timur dari Candi Mahligai. Bangunan ini sepenuhnya dibuat dari batu bata. Candi ini menghadap ke utara. Hal ini ditandai dengan terdapat pintu masuk yang berada di sisi utara bangunan candi. Pada zaman dahulu, Candi Palangka diperkirakan dipakai sebagai altar. Demikian tadi penjelasan saya mengenai sejarah agama Buddha atau sejarah Candi Muara Takus. Sekian, terima kasih.